Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pembelajaran pengembangan bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu materi fahmul masmu', dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pengembangan bahasa Arab, di mana bab yang akan kita bahas adalah at-tarbiyatu al-islamiyatu, pendidikan Islam, dengan subbab al-qawaid dan materinya al-adad wal ma'dud, alias bilangan dan sesuatu yang dibilang. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, alangkah baiknya kita harus mengetahui mana yang dinamakan adad dan mana yang dinamakan ma'dud. Kita lihat contoh sab'atu aklamin. Dari kata sab'atu aklamin atau kalimat sab'atu aklamin, kata sab'atu merupakan al-adad atau bilangan. Sedangkan kata aklamin disebut dengan al-ma'dud atau sesuatu yang dibilang. Jadi dari kalimat sab'atu aklamin kita mengetahui bahwasanya kata sab'atu itu merupakan al-adad atau bilangan, sedangkan kata aklamin itu al-ma'dud, sesuatu yang dibilang. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab atau dalam kajian bahasa Arab, ternyata angka dalam bahasa Arab memiliki klasifikasi pola bilangannya. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang polanya itu sama, sedangkan dalam bahasa Arab memiliki klasifikasi pola bilangan. Dan yang akan kita bahas adalah bilangan antara 1 sampai 2, kemudian 3 sampai 10, 11 sampai 12, 13 sampai 19, dan bilangan puluhan seperti 20, 30, 40 sampai 90. Angka-angka yang terdapat di dalam kotak memiliki pola masing-masing yang membedakannya dengan pola-pola yang lain. Kita lihat pada contoh. Yang pertama, al-adad al-mudzakkar, bilangan mudzakkar yang menunjukkan laki-laki. Kalian lihat pada kotak, ada kata wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyratun itu 10. Pada bilangan al-adadu al-mudzakkaru, angka 1 dan 2 itu sudah sesuai. Tidak ada tanda yang menunjukkan kata tersebut merupakan mu'annas. Wahidun, tidak ada tamarbutoh. Makanya disebut dengan al-adad al-mudzakkar, bilangan laki-laki atau al-mudzakkar. Kemudian yang kedua, isnani, tidak ada ta yang menunjukkan tak taknis, sehingga isnani disebut sebagai al-adad al-mudzakkar. Akan tetapi setelah kata 3 sampai dengan 10 ternyata menggunakan ta marbutoh, yang mana ta marbutoh tersebut merupakan tanda mu'annas. Akan tetapi dalam kaidah bahasa Arab, terutama dalam bilangan,
Kata salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun sampai dengan asyaratun itu masuk pada al-adat al-mudzakkar. Ingat-ingat al-adat al-mudzakkar. Contohnya seperti apa? Yang pertama, qalamun wahidun, qalamanisnani, salasatu aklamin, arba'atu aklamin, khamsatu aklamin, sittatu aklamin, sab'atu aklamin, samaniyatu aklamin, tis'atu aklamin, asyratu aklamin, ahada asyara qalaman, ithna asyara qalaman, salasata asyara qalaman, asyruna qalaman, salasuna qalaman. Nah, kata-kata tersebut masuk pada al-adat al-mudzakkar. Kemudian yang kedua ada al-adat al-muannas. Kalian lihat pada kotak, kata wahidatun artinya satu, isnatani artinya dua. Nah, kata wahidatun dan isnatani terdapat tanda muannas yaitu tamarbutoh. Sama dengan isnatani yang artinya dua, juga ada tanda ta yang menunjukkan arti perempuan. Sehingga wahidatun isnatani masuk pada kategori al-adat al-muannas. Akan tetapi setelah kata 1 dan 2, kata 3, 4, 5 dan sampai 10, salasatun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samani, tis'un, asyrun. Kata salasun sampai dengan asyrun tidak ada tanda ta marbutoh yang menunjukkan bahwa dia seorang muannas atau perempuan. Akan tetapi dalam kaidah bahasa Arab terutama yang berkaitan dengan pola bilangan, angka yang tidak ada ta marbutohnya khusus pada angka 3 sampai dengan 10 itu masuk pada kategori al-adat al-muannas. Berbeda dengan al-adat al-mudzakkar. Jadi tanda-tanda yang mudzakkar itu hanya pada bilangan 1 dan 2. Ini juga al-adat al-muannas, tanda ada tanda muannas pada bilangan 1 dan 2. Setelahnya kata 3 sampai 10 itu kebalikannya. Contoh-contohnya ada bintun wahidatun, satu anak perempuan, bintanis natani, dua anak perempuan, salasu banatin, tiga anak perempuan, arba'u banatin, 4 perempuan, sampai seterusnya, ihda asyrota 11 bintan anak perempuan, isnata asyrota bintan 12 anak perempuan, salasa asyrota bintan 13 anak perempuan, dan sampai dengan selanjutnya. Ini semua kategori atau pola yang ada dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan bilangan atau angka. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, angka 1 sampai dengan 2. Kaidahnya bagaimana? Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Ingat ya, kata mudzakkar itu biasanya ditandai dengan tidak adanya ta marbutoh, sedangkan kata muannas itu ditandai dengan adanya ta marbutoh. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga harus muannas. Kita lihat contoh. Ini mudzakkar, yang kedua muannas. Ya mudzakkar contohnya satu pulpen. Bahasa Arabnya qalamun wahidun. Kata qalamun tidak ada ta marbutohnya. Maka dari itu wahidunnya juga tidak ada ta marbutohnya. Seperti kaidah jika ma'dudnya mudzakkar, ini ma'dud, qalamun itu ma'dud, maka adatnya mudzakkar. Wahidun itu adat mudzakkar. Sama-sama mudzakkar,
tidak ada tak marbutohnya, juga tidak ada tak marbutohnya. Kemudian yang kedua, jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya mu'annas. Contohnya, satu anak perempuan. Bintun wahidatun. Kita lihat, jika ma'dudnya mu'annas, nah ini, bintun itu ma'dud, ada tak tanis yang menunjukkan dia adalah mu'annas, maka adatnya mu'annas. Adatnya ini, wahidatun. Karena kata bintun ada tak taknis, maka kata wahidatunya juga harus ada tak marbutohnya yang menunjukkan dia itu perempuan. Sehingga kata qalamun wahidun itu dikategorikan sebagai mudzakkar, sedangkan kata bintun wahidatun dikategorikan sebagai muannas. Itu bilangan 1 sampai dengan 2. Rumusnya itu anting-anting. Sama. Anting kan itu harus sama ya. Kalau madudnya mudzakkar, maka adatnya mudzakkar. Kalau madudnya mu'annas, maka adatnya adalah mu'annas. Kita lanjut pada angka 3 sampai 10. Kaidahnya apa? Teman-teman bisa lihat ya. Ma'dudnya dibentuk jamak dan dibaca jer alias kasroh itu. Jadi sebelum membuat bahasa Arab dari angka 3 sampai 10, kita madudnya dibentuk jamak terlebih dahulu dan dibaca jer. Jika madudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Jika madudnya muannas, maka adatnya itu mudzakkar. Jadi angka 3 sampai 10 itu saling berkebalikan, saling bertolak belakang. Contohnya apa? Ini kolom yang pertama itu untuk mudzakkar, kolom yang kedua itu untuk muannas. Contoh yang mudzakkar, 3 pulpen. Nah, cara membuat Arab dari kata 3 pulpen yang pertama ini. Madudnya dibentuk jamak dan dibaca jer. Kata pulpen itu bahasa Arabnya kolamun. Kemudian kita mengikuti kaidah yang pertama atau tahapan yang pertama, madudnya dibentuk jamak dan dibaca jer. Kolamun jamaknya itu aklamun dan dibaca jer maka menjadi aklamin. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya itu muannas. Aklamin itu mudzakkar karena berasal dari kolamun, maka adatnya salah satun itu muannas, tandanya ada tak marbutoh. Jadi kebalikan. Jika ma'dudnya mudzakkar, ini aklamin yang berasal dari kata kolamun, maka adatnya itu harus muannas. Angkanya itu harus muannas. Kebalikan. Ya, saya sudah kasih tanda madudnya mudzakkar ini warna kuning, ini juga kelamin warnanya kuning, maka adatnya muannas, salah satu juga muannas ada tanda tak marbutoh. Kemudian jika madudnya muannas, maka adatnya adalah mudzakkar. Nah, ini muannas. Contohnya 3 anak perempuan. Kita lihat jika madudnya muannas, ini ya, banatin, jamaknya itu dari bintun. Yang pertama dibuat jamak. Bintun menjadi banatun. Kemudian dibaca jer menjadi banatin. Nah, karena kaidahnya jika madudnya muannas, banatin atau bintun awalnya, maka adatnya mudzakkar. Nah ini, salasun, salasu. Salasu itu tidak ada tak marbutohnya. Maka ini menggunakan mudzakkar. Itu kaidah antara angka 3 sampai 10
yang mana rumusnya itu adalah sandal selen. Kalau sandal selen itu kan berbeda ya. Kalau madudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Kalau madudnya muannas, maka adatnya mudzakkar. Saya sudah kasih warna sesuai dengan kedudukannya. Yang selanjutnya kata 11 sampai dengan 12. Kaidahnya, madudnya berbentuk mufrad dan dibaca nasab alias tanwin. Seperti ini, fathatain. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka kedua adatnya mudzakkar. Jika ma'dudnya muannas, maka kedua adatnya juga harus muannas. Contohnya, mudzakkar 12 pulpen. Isna asyara qalaman. Nah, jika ma'dudnya mudzakkar, kolamun itu kan mudzakkar. Maka kedua adatnya juga harus mudzakkar. Ini isna asyara. Ini angka yang pertama, ini angka yang kedua. Tidak ada tanda tak taknis dan asyara juga tidak ada tanda tak marbutoh. Nah, ini yang dinamakan jika madudnya mudzakkar, kolamun, maka kedua adatnya juga harus mudzakkar. Isna dan asyara itu harus mudzakkar. Tidak ada tanda tak tanis atau tak marbutoh yang menandakannya sebagai muannas. Kemudian yang kedua, jika madudnya muannas, maka kedua adatnya juga harus muannas. Contohnya 12 anak perempuan. Anak perempuan dalam bahasa Arab disebut dengan bintun. Nah, kita lihat kaidahnya, ma'dudnya ini bintun itu berupa mufrad. Bintun ya. Dibaca nasab dengan fathatain maka menjadi bintan. Nah, kaidahnya jika ma'dudnya muannas, maka kedua adatnya muannas. Karena kata bintun adalah muannas, maka kata isnata asyrota itu juga harus muannas. Pada kata isnata ada tak taknisnya. Kemudian asyrota juga ada tak marbutohnya. Jadi untuk angka 11 sampai 12 itu harus sama. Madudnya mudzakkar, ya kedua adatnya harus mudzakkar. Jika madudnya muannas, maka kedua adatnya juga harus muannas. Dan madudnya yang dibilang itu harus mufrad, dibaca nasab fathatain. Ini fathatain, ini juga fathatain. Kita lanjut pada angka 13 sampai 12. Kaidahnya apa? Ma'dudnya harus berupa mufrad. Ini ya mufrad dan dibaca nasab fathatain. Kaidahnya jika madudnya mudzakkar, maka adat yang pertama muannas dan adat yang kedua itu mudzakkar. Sedangkan jika madudnya muannas, maka adat yang pertama mudzakkar dan adat yang kedua itu muannas. Contohnya seperti apa? Mudzakkar. Contoh 13 pulpen. 13 pulpen kalau di bahasa Arab kan menjadi salasata asyara qalaman. Kita lihat kaidah ma'dudnya mufrad dibaca nasab. Nah, kata qalaman itu dibaca fathatain, qalaman. Sesuai ya, mufrad dibaca nasab. Ini juga mufrad dan dibaca nasab dengan tandanya fathatain. Kemudian yang kedua, jika ma'dudnya mudzakkar, ini ma'dudnya itu kolamun itu kan mudzakkar. Maka adat yang pertama harus muannas. Ini
adat yang pertama harus mu'annas, tandanya ta marbutoh. Dan adat yang kedua harus mudzakkar. Asyara itu adat yang kedua, makanya dibentuk mudzakkar. Sehingga sesuai kaidah kata atau kalimat 13 pulpen, bahasa Arabnya adalah salasata asyara qalaman. Yang kedua, jika madudnya mu'annas, maka adat yang pertama mudzakkar dan adat yang kedua mu'annas. Contohnya 13 anak perempuan. Kalian lihat kaidahnya, madudnya mufrad plus dibaca nasab atau fathatain. Kita lihat kata bintan. Bintan itu bentuknya itu mufrad, menandakan arti satu ya, satu orang. Dan dibaca nasab fathatain, ini juga fathatain. Sekarang kaidah yang kedua, jika madudnya mu'annas, kata bintan itu kan mu'annas, ini ma'dud. Maka adat yang pertama mudzakkar. Oleh karena itu kata salasa itu menggunakan salasa, tidak salasun. Salasatun. Dan adat yang kedua harus mu'annas. Kata asyrota itu mu'annas. Tandanya ta marbutoh. Jadi untuk angka 13 sampai 19 kaidahnya itu ini, madudnya mufrad dibaca nasab. Jika madudnya mudzakkar, maka adat yang pertama mu'annas dan adat yang kedua mudzakkar. Seperti pada contoh 13 pulpen. Nah, ini saya sudah beri tanda mudzakkar. Ini juga mudzakkar, warnanya kuning. Adat yang pertama mu'annas, warnanya biru. Ini juga mu'annas. Saya kasih tanda warna biru. Dan adat yang kedua mudzakkar. Ini adat yang kedua mudzakkar. Asyara itu mudzakkar karena tidak ada ta marbutohnya. Itu kaidah untuk angka 13 sampai dengan 19. Yang selanjutnya angka puluhan seperti 20, 30, 40, 50, 60 sampai dengan 90. Kaidahnya apa? Ma'dudnya selalu mufrad plus nasab alias dibaca fathatain. Contohnya 20 pulpen. Pulpen itu kan kolamun bahasa Arabnya. Selalu mufrad, maka ini kolam, tidak aklam. Plus dibaca nasab. Ini dibaca nasab fathatain. Nah, 20 bahasa Arabnya itu asyrun. Makanya 20 pulpen bahasa Arabnya asyruna qalaman. Untuk yang mu'annas 20 anak perempuan. Anak perempuan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan bintun. Nah, karena sesuai kaidah madudnya selalu mufrad plus nasab, maka kata bintun menjadi bintan. Sehingga 20 anak perempuan itu bahasa Arabnya asyruna bintan. Nah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait al-adad wal ma'dud, yang mana angka atau bilangan dalam bahasa Arab itu memiliki klasifikasi pola bilangan. Yang pola pertama antara angka 1 sampai dengan 2, kemudian antara 3 sampai dengan 10, antara angka 11 sampai 12, dan antara 13 sampai dengan 19, dan terakhir angka puluhan seperti 20, 30, 40, 50 sampai dengan 90. Sebenarnya ada kata angka yang ratusan ribuan, tetapi karena pembahasan kita pada kali ini hanya pada angka 1 sampai dengan 90, maka angka 100 tidak kami bahas terlebih dahulu.
Demikian penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, mohonlah jangan malu untuk bertanya, karena saya sendiri suka dengan mahasiswa yang selalu bertanya apa yang tidak ia ketahui. Kiranya demikian dari penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.